Memilih untuk bergabung dengan sebuah franchise atau waralaba adalah langkah yang menarik. Tapi sebelum memulai bisnis ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Terkadang beberapa usaha waralaba belum terbukti sukses, meskipun menawarkan janji-janji yang manis. Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, yaitu Anang Sukandar, mengatakan bahwa penting untuk tidak terbuai dengan tawaran bisnis franchise semata, karena keuntungan finansial yang dilebih-lebihkan. Karena franchise seharusnya dijalankan dengan etika bisnis yang baik. Anang menjelaskan bahwa ada banyak sekali usaha waralaba yang dijual dalam waktu singkat, bahkan sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dianggap sebagai masa-masa kritis dalam pertumbuhan. Sebuah cerita datang dari seorang pengusaha kecil yang mulai tertarik dengan bisnis waralaba. Setelah melihat kesuksesan beberapa orang dalam membangun bisnis mereka, ia akhirnya mulai mempelajari cara merintis usaha dan mencari tahu bisnis waralaba mana yang memiliki prospek yang bagus dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Singkat cerita, pengusaha kecil ini mengetahui bahwa menjadi franchisor atau pemilik waralaba ternyata adalah salah satu cara paling menguntungkan dalam bisnis. Mekanismenya adalah dengan membuat merek toko atau outlet tertentu, lalu menawarkan kepada orang lain untuk membuka toko dengan merek tersebut dengan membayar sejumlah uang. Ibaratnya kita tinggal menawarkan orang untuk melanjutkan merek yang udah ada tanpa pusing harus mulai dari nol. Tapi pengusaha kecil ini menemukan beberapa kejanggalan dalam bisnis waralaba. Salah satunya adalah kemudahan dalam menjadi franchisor di Indonesia. Menurut pengalamannya, untuk menjadi franchisor atau yang menjual franchise, syaratnya cukup memiliki satu outlet dan mengurus izin usaha. Makanya nih, ada banyak oknum-oknum yang membuat outlet palsu yang banyak hanya untuk keperluan berjualan franchise di beberapa pameran. Hal ini memberikan kesan bonafit dan menggiurkan bagi para calon pembeli franchise. Pengusaha kecil tersebut juga menyadari bahwa beberapa orang awam ternyata tetap akan membeli franchise meskipun mereknya belum terkenal. Hal ini karena banyak orang yang enggan memulai bisnis atau membangun merek sendiri dari nol. Makanya mereka lebih memilih membayar untuk menggunakan merek yang sudah ada, meskipun merek tersebut tidak jelas kontribusinya terhadap keuntungan bisnis mereka. Fenomena inilah yang dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil keuntungan dari kelemahan pengetahuan calon pembeli. Makanya sebelum memutuskan untuk membeli sebuah franchise, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah sejarah dan rekam jejak franchisor. Penting untuk mengetahui sejak kapan usaha franchisor berdiri dan kapan mereka mulai mengembangkan model waralabanya. Franchisor yang telah memiliki pengalaman dan sukses dalam menjalankan bisnisnya sendiri cenderung lebih dapat diandalkan daripada franchisor yang mereknya bahkan belum terkenal tapi udah rajin jualan franchise. Selain itu, bertemu dengan franchise pertama dari perusahaan tersebut juga penting. Ini akan memberikan kita kesempatan untuk melihat secara langsung keberhasilan dan potensi keuntungan bisnis yang telah diraih. Banyak orang tergiur dengan kata autopilot. Kata inilah yang seringkali membuat orang beranggapan bahwa memiliki bisnis franchise pastinya akan membuat hidup lebih mudah karena sudah memiliki sistem. Ibaratnya bisnisnya jalan, pemiliknya juga jalan-jalan. Tapi sayangnya, meskipun menggunakan sistem otomatisasi, sebagai pemilik bisnis, kita juga harus tetap terlibat secara aktif dalam mengelola dan memantau perkembangan bisnis. Autopilot dapat digunakan untuk tugas-tugas operasional seperti mengelola pembayaran, penjadwalan pemesanan, atau mengelola persediaan. Tapi keputusan strategis, pemantauan keuangan, quality control, dan pelayanan pelanggan masih memerlukan intervensi pemilik atau bahkan orang yang bisa dipercaya. Artinya, autopilot ini bukan berarti 100% lepas tangan. Lihat aja pesawat terbang yang memiliki sistem autopilot. Tetap ada pilotnya kan di dalam. Atau bahkan Tesla yang memiliki sistem autopilot juga, tetapi juga harus tetap ada supirnya di dalam. Jadi ada kalanya pemilik bisnis bisa bersantai, tapi ada kalanya juga harus turun tangan dan mengambil beberapa keputusan penting. Ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum terlibat di dalam bisnis franchise. Salah satunya adalah ketergantungan pada pemilik waralaba terkait dengan suplai bahan baku. Dalam bisnis franchise atau waralaba, biasanya yang membeli franchise juga harus menggunakan supplier yang telah ditentukan oleh pemilik franchise, dan hal ini sangat sulit sekali diubah karena terikat dalam kontrak. Selain itu, pembeli franchise juga tidak bisa sembarangan berinovasi,
karena semuanya harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba. Jika ada pihak yang melanggar, maka ada juga denda yang sedang menunggu. Sistem bagi hasil juga menjadi kekurangan dalam bisnis waralaba. Selain membayar sejumlah uang untuk membeli franchise, yang membeli franchise juga harus membayar royalti kepada pemilik waralaba berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh. Hal ini tentu aja akan mengurangi profitabilitas di dalam bisnis. Dan jangan lupa, ada beberapa perusahaan franchise yang biasanya mewajibkan perpanjangan kontrak dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Pembeli franchise harus memperpanjang kontrak lagi jika masih ingin menggunakan merek pemilik franchise, yang artinya pembeli franchise harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk perpanjangan kontrak. Untuk memulai bisnis franchise, tidak hanya harga franchise-nya aja yang harus kita keluarkan, tetapi pembeli franchise juga harus menyediakan lokasi dan karyawan. Meskipun ada beberapa perusahaan franchise yang menyediakan ini, tapi ada banyak juga perusahaan franchise yang tidak menyediakan ini. Jadi pastikan kita memperhitungkan matang-matang semua pengeluaran yang mungkin akan terjadi ketika kita mulai bisnis. Mulai dari harga sewa ruko, biaya renovasi ruko, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan setiap bulannya. Jadi kesimpulannya, franchise ini sebenarnya merupakan solusi yang baik bagi orang yang ingin memulai usaha tapi nggak mau ambil pusing dengan branding dan sistem yang harus dibangun dari nol. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ada oknum yang memanfaatkan celah ini untuk sekedar membangun bisnis asal-asalan dan menjual franchise-nya dengan mahal sehingga meraup keuntungan yang besar.